Hai hai guys, welcome back sama aku Nata. Hari ini aku mau cerita kisah seorang eksekusi metong yang paling bahagia sepanjang masa. Masa sih? Yeps. Aku mau bahas kisahnya Joy Aridi. Joy Aridi. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Singkatnya, Joy Aridi ini adalah seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia adalah seorang pria dan dia tuh jadi kambing hitam polisi. Dia kayak dituduh menghabisi dan memperkeos seorang perempuan berusia 15 tahun yang bernama Dorothy Drain. Dan karena hal tersebut, dia dieksekusi metong. Padahal setelah dia metong tuh baru terbukti kalau sebenarnya si Joy ini nggak melakukan kesalahan sama sekali. Sedih banget kan? Ya. Inilah dia, Joseph Aridi, lahir tanggal 29 April 1996 dan meninggal di 6 Januari 1939. Oke, singkatnya, jadi si Joy Aridi ini adalah putra dari Mary dan Henry Aridi. Nah, si Aridi ini sebenarnya dari nama bahasa Arab gitu ya, karena mereka tuh tinggalnya di Barkah Suriah, terus mereka itu imigran Kristen gitu. Mereka pergi ke Colorado. Emang mulut nih suka tipe-tipe ya. Kalau tipe-tipe mohon maaf ya, tolong dikoreksi di komen-komen, jangan di head comment ya guys ya. Thank you. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus akhirnya si bapaknya ini, si Henry, mencari kerja dan dapat di pabrik baja. Oke, udah kerja di pabrik baja. Dia si Joy Aridi selama 5 tahun hidupnya itu nggak pernah ngomong, silent aja gitu. Dan akhirnya si orang tuanya memutuskan untuk yaudah nih, anak kita sekolahin aja. Yaudah, sekolah lah si anak ini hingga pada suatu saat bapaknya itu udah nggak kerja lagi ya, udah stop kerja. Habis itu si guru datang nih ngomong sama papahnya. Ini kayaknya si Joy Aridi ini nggak boleh deh sekolah lagi di sini. Lebih baik dia belajar di rumah aja deh. Kalian aja deh yang ngajarin gitu. Karena si gurunya itu merasa kayak si Joy ini ya nggak bisa ngikutin pelajaran yang ada di sana gitu. Ya udahlah, akhirnya si papanya bingung dan dia mikir, oh iya, gue kan punya temen di sini. Oke, gue tanya sama temen-temen gue aja ya. Akhirnya dia calling lah temennya. Dia tanya, bro, cariin dong sekolahan yang cocok nih buat anak gue. Dan ketemulah akhirnya nama sekolahnya itu adalah State Home and Training School for Mental Defective di Grand Junction, Colorado. Tapi permintaan dari yayasan tuh mereka tuh pengen kalau si Joy dan juga seluruh keluarganya untuk tes kepribadian. Tes psikolog. Jadi mereka tes dan si Mary, mamahnya dia tuh ternyata lemah pikiran, guys. Ternyata memang lemah pikiran ya. Jadi mungkin dari situ kali ya turunannya ke Joy jadi kayak gitu. Nah ya udah tuh, setelah itu habis itu si Joy kan di tempatnya itu dia serama gitu, dia nggak pulang pergi, dia tinggal di situ. Dia bertahan selama 11 tahun dan selama 11 tahun itu ternyata di umur yang ke-21 tahun dia pernah mengalami kekerasan seksualitas, guys. Jadi temen-temen yang cowok maksa dia untuk melakukan hubungan dari umur beneran tuh di umur 21 tahun tuh. Maksudnya akhirnya karena hal tersebut si Joy mungkin ngerasa tersakiti apa gimana, dia kabur lah dari situ, naik kereta. Dia nggak tahu tuh kereta apa, kemana kagak tahu. Namanya juga orang yang kurang secara mental ya guys. Jadi udah dia naik aja tuh di keretanya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1936 ada dua gadis yang lagi ditinggal sama orang tuanya yang namanya Dorothy dan juga Drain. Mereka tuh, si Dorothy itu umurnya 15, Dorothy Drain sama Barbara. Nah, Dorothy itu dia umurnya 15 tahun, si Barbara itu umurnya 12 tahun. Nah, jadi si kedua itu kedua perempuan itu diperkeos, habis itu
Nah, si Dorothy-nya meninggoy gitu kan. Terus habis itu pada tanggal 26 Agustus kan, kejadian itu kan tanggal 14 Agustus ya. Nah, pada tanggal 26 Agustusnya si Joy Aridin ini ditemukan di jalan, dia lagi menggelandang gitu. Dia berkeliaran di sekitar rel kereta. Terus kayak polisi bingung ya, ini orang ngapain nih menggelandang, dan mungkin di sana tuh kayak nemuin gelandangan gitu selalu kayak diamanin gitu ya. Nah, jadi dia juga diamankan, dan dia tuh polisi ini katanya bertanya sama si Joy tentang case-nya si Dorothy Drain, dan dia mengakui kalau yang melakukan itu adalah dia gitu. Dia mengaku kalau yang membun-bun atau menghabisi si Dorothy adalah dia. Akhirnya dibawalah dia dari rel kereta api ke kantor polisi. Oke, kejadian tadi kan tanggal 26 ya, 26 Agustus. Nah, waktu si Aridi dibawa ke kantor polisi, ternyata di situ udah ada seorang pria yang bernama Frank Aguilar, umurnya 45 tahun. Dan kan si Dorothy itu meninggoynya gara-gara dikapak ya, diperkeos, habis itu dikapak, terus meningsoy. Dan si Aguilar ini, dia tuh siapa? Dia tuh adalah salah satu pegawai ayahnya, dan dia tuh baru dipecat sama papanya si Aguilar, sama papanya Dorothy. Dipecat, habis itu udah deh membun-bun, dan padahal polisi tuh nemuin ada barang bukti gitu loh, barang bukti utama kayak kapak di rumahnya Aguilar, tapi kayak mereka tuh menutup mata karena pada tanggal 27 si Joy Aridin itu ngaku lagi kalau dia yang membun-bun si Dorothy gitu. Jadi kayak polisi mikir, oh berarti ini orangnya nih, ini tersangkanya nih, bukan orang yang udah kita tangkap di polisi. Dan akhirnya si Aguilar dibebaskan, dan yang ditangkap adalah si Joy. Tahun kemudian, tepatnya tahun 1937 kan, kejadiannya kan 1936. Ini 1937 di bulan Februari, akhirnya pengadilan dong ya. Nah, pada pengadilan itu pengacaranya si Joy pun kayak pusing banget nih pala, mau nyelamatin kliennya kumaha caranya gitu. Dia bingung sendiri ngomong sama si Joy ini, karena si Joy ini kan punya label keterbelakangan mental ya, dan IQ-nya dia aja cuman di 46, dan para psikiater di berbagai negara saat itu bilang kalau misalkan IQ di 46 itu bisa dikatakan sebagai dungu. Untuk manusia atau orang yang di IQ-nya 46 itu, mereka tuh nggak bisa membedakan secara spesifik kayak yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Kayak yang 46, IQ 46 kayak apa ya? Katanya sih kayak kita tuh setara ngomong sama anak umur 5 tahun gitu loh. Oh, bayangin deh. Dan mereka tuh berspekulasi bahwa kayak ya untuk orang-orang yang di IQ-nya segitu tuh sangat rentan, atau kayak gampang banget diteken gitu loh, gampang banget, bisa banget kayak disuruh untuk mengakui pun ya dia iya aja, dia ngaku-ngaku aja tanpa ada pembelaan. Tuh dia kan nggak tahu yang benar yang salah gitu. Begitu. Akhirnya pada tanggal 17 April dia divonis bersalah telah memperkeos dan membun-bun Dorothy. Tapi gokilnya si Barbara tuh ngomong, no, si Joy itu nggak ada di lokasi. kan si Barbara masih selamat ya, dia hidup berhasil, sedangkan Dorothy meninggoy. Dia bilang kalau pelakunya itu Aguilar, karena dia yakin banget, soalnya Aguilar tuh baru dipecat dan pernah kerja sama papanya, otomatis kayak ya dia lebih tahu lah kayak dena rumahnya, situasinya, terus papanya kapan kerja, kapan nggak kerja gitu ya. Jadi kayak yang berpotensi tinggi tuh sebenarnya ya si Aguilar itu, dan dia merasa memang Aguilar orangnya, tapi nggak tahu kenapa si polisi itu kayak lebih memilih untuk menghukum dan memvonis si Joy. Ternyata dari hasil putusan hukuman metongnya si Joy, kan dia diputus untuk dinyatakan bersalah dan dihukum metong gitu. Seorang pengacara terkenal yang bernama Gail L. Ireland. Si Ireland ini berusaha untuk menyelamatkan si Joy gitu, karena dia mikir orang dengan IQ 46 bisa apa sih gitu, dia bisa ngelakuin kejahatan apa. Ketika ditanya, kamu tahu nggak eksekusi itu apa? itu aja dia bingung, dia nggak bisa jelasin. Eksekusi apa? Aku nggak ngerti. Nggak tahu gitu, kok bisa-bisanya. Dan akhirnya si Ireland pengacara terkenal ini, kalau di sini mungkin kayak Hotman Paris kali ya, yang udah kayak
terkemuka gitu, terkenal. Nah dia tuh seseorang dia aja nggak bisa membatalkan hukumannya si Joy, tapi setidaknya dia itu bisa ini apa? Dia bisa menunda hukumannya tuh jadi lebih lambat selama 9 penundaan gitu. Jadi kayak nggak kayak langsung dieksekusi gitu loh. Jadi ya setidaknya dia punya waktu lebih panjang untuk menikmati hari-harinya dia, walaupun dia tetap ditahan, nggak dibebasin. Jadi selama di penjara tuh kan dia dia dapat kayak apa pengadilan tuh banding kan. Tadi itu sampai 9 kali ditunda itu ya. Nah, jadi dia kan dimasukin ke dalam sebuah penjara. Ada seorang sipir perempuan namanya Roy Bess. Jadi aku nggak tahu sih ya perempuan apa laki-laki, pokoknya namanya Roy Bess. Mungkin nanti fotonya aku tayangin, jadi kayak kita bisa tahu sendiri cewek apa cowok. Jadi si Bess ini dia ngerasa dia ngeliat kalau si Joy ini adalah salah satu terpidana metong yang paling bahagia. Kalau misalkan kita udah mau tahu nih kayak bulan depan mau dieksekusi metok ya gitu, pasti kita kayak bakal murung, sedih, kayak mikir siasat-siasat apa dan kayak apa aja sih yang belum kita lakuin ya. Pokoknya pada intinya kalau kita tahu itu pasti kita bakal sedih kan. Dan ini enggak, dia tuh kayak have fun banget. Bahkan si Bess tuh suka bawain dia hadiah-hadiah gitu loh. Bahkan dia ngasih salah satu mainan kereta-keretaan, dan itu kayaknya mungkin jadi salah satu mainan favoritnya dia ya. Dia kayak suka pegangin itu, mainin terus, dan dia fun banget, seneng banget itu sama mainan itu. Sedih banget, mengandung bawang nih yang berikut. Jadi pada tanggal 6 Januari 1937, panjang juga ya, dari 1937 ke 1939, 789. Jadi persidangannya itu berhasil ditunda sama si Ireland selama 3 tahun karena naik banding terus. Tapi pada tanggal 6 Januari 1939 udah saatnya eksekusi. Si sipir Bess itu dia ngasih kejutan sama si Joy, dia ngasih surprise kayak mendatangkan keluarganya si Joy, tapi di situ nggak ada papahnya karena papahnya Joy udah meninggoy di tahun 1337. Jadi pas Joy dimasukin ke penjara, nggak selang lama ayahnya meninggal. Terus ibunya juga nggak pernah ketemu dia semenjak dia masuk di penjara itu gitu kan. Ya udah tuh, waktu orang tuanya datang tuh si Joy nggak nunjukin ekspresi apapun kayak happy atau kayak sedih, murung kan, dia cuma diem aja. Terus waktu mamanya nangis meluk dia, mungkin kayak mamanya tuh sedih juga ya, anaknya mau dieksekusi mati gitu. Akhirnya dia peluk, terus kayak si Joy itu bingung. Habis itu dia cuma ngomong halo gitu, kayak menoleh, halo gitu, kayak gimana sih orang yang punya keterbelakangan mental, IQ-nya aja 46, gimana tuh? Gak ngerti aku. Udah habis itu keluarganya pulang. Si Joy itu punya mainan favorit, boneka. Dia cowok. Kereta yang aku bilang. Jadi keretanya itu dibawa sama dia. Waktu si sipirnya itu nanya sama Joy gitu. Oh ya, kamu tahu nggak sih kalau misalkan kamu tuh mau dieksekusi metong loh? Terus dia bilang, hah? No. Joy tidak akan mati. Dia ngomong kayak gitu. Aku membayangkan keluguan dan kepolosannya dia bilang kayak gitu. Terus waktu mau dieksekusi ditanya, makanan terakhir yang pengen kamu mau apa? Oh iya, sebelum eksekusi dia tuh bawa kereta kesayangannya. Dia salam-salam tuh sama semua narapidana yang ada di sel tuh, salam-salam. Namanya juga anak yang kurang ya. Terus habis itu waktu dia mau bawa keretanya, nggak boleh katanya, dia marah kan. Dia marah. Terus akhirnya si sipir bisa nenangin, dan akhirnya dia ngasih keretanya itu ke salah satu napi gitu. Habis itu dia masuk ke ruangannya, dia makan tuh es krimnya. Terus dia es krimnya kan nggak habis ya. Dia bilang, oh iya, es krimnya boleh nanti lagi nggak dimakan, didinginin dulu ya, karena nggak habis. Sosok polos itu berkata demikian. Udah, kira dia dimasukin ke ruangan gas, karena eksekusi metongnya tuh pakai ruang gas gitu. Terus matanya ditutup, pas matanya ditutup tuh dia marah, kayak dia ngereok gitu kayak. Terus akhirnya si sipir yang udah yang selalu nemenin dia, ngasih dia hadiah itu megang pundaknya, terus dia jadi tenang. Habis itu udah gas keluar dan dia metong.
Ini sebenarnya tag yang kedua sih. Tag yang pertama tuh aku benar-benar sedih karena HP ku tuh yang sebelumnya tuh macet-macet gitu. Sekarang baru lancar. Awal waktu tag pertama tuh aku benar-benar senangis itu kayak ya oh my god, kasihan banget, dia tuh nggak ngerti apa-apa. Bukti udah jelas menunjukkan yang salah tuh bukan dia, tapi tetap dia. Bahkan sebelum pergi aja dia pengen bawa keretanya. Udah nggak kuat. Oke, tapi sayang banget sih ya, setelah tahun 2007 tuh sekumpulan orang, karena kasus ini mungkin cukup ramai diperbincangkan, jadi kayak ada orang-orang yang bikin kayak semacam perkumpulan Friend of Joy Aridin, organisasi nirlaba gitu. Mereka juga bikin petisi dan ada sekitar 400 halaman atau lembar, dan Mahkamah Agung di AS pun mengatakan kalau orang yang punya keterbelakangan mental, disabilitas mental kayak Joy itu nggak bisa dihukum metong gitu. Dan akhirnya end dari kasus ini adalah kepolisian mereka membuat apa sih, aku nggak ngerti nih ya, maksudnya kayak mereka tuh membuat atau kayak menyebarkan atau menyatakan untuk pemulihan nama baiknya si Joy gitu. Meskipun itu udah terjadi lama banget ya, kayak sebenarnya percuma juga sih kalau sekarang diusut gitu loh. Tapi kayak oh ya udahlah, yang penting nama baiknya dia udah terpulihkan lagi. Jadi ya selesai gitu. Oke, guys, gimana menurut kalian? Kalau misalkan ada yang mau kalian request, boleh kalian komen. Jangan lupa like, subscribe juga aku kalau kamu baru lihat. Makasih udah nonton. Bye bye.